hal yang baik buat kami, bisa juga mengontrol dia itu sekarang itu posisinya seperti apa, dekat dengan siapa. Hey guys, welcome back to our channel at Iskandar 4. Iya, pasti sih. Karena banyak pergaulan, nggak usah kita ngomong across gender ya. Kadang-kadang pergaulan yang maksudnya temennya sesama gender, kadang-kadang kan ada juga yang bullying. Itu kan dari sesama perempuan misalkan ya. Terus suka yang kalau anak-anak sekarang nih yang SD nih suka membandingkan kekayaan dong. Percaya nggak? Serius? Sampai segitunya? Iya. Keren juga ya. Ya, serius. Jadi bisa ngomong ini. Jadi mereka tuh parameter the richness of the family-nya itu by having something. Misalkan nih, apa sih zamannya SD sekarang tuh kan LOL ya, mainan LOL. Terus pernah tuh pita yang gede banget tuh yang merek dari Amerika. Mereka bisa tahu ini KW atau ori. Gua sampai bingung. Luar biasa nggak tahu. Nah, kan gua bingung dong. Tiba-tiba misalkan nih, ya ini cuma buat informasi aja ya. Masukkan bisa tahu ini, aku pengen ini, aku pengen itu. Kita nanya dong ya, kenapa pengen barang ini? Karena si Anu punya. Terus kita cari dong di Tokped apa di Shopee gitu ya. Terus dia bisa nyeletuk ini, Mami, make sure ya belinya yang ori. Hah? Emang ada yang KW? Itu kan gua bingung dong. Udah gitu harganya tuh beda, nol tuh beda satu, ya kan? Signifikan lah. Signifikan banget, nol beda satu. Yaitu orang tua harus juga mau belajar mengalokasikan waktu untuk menjelaskan kepada anaknya. Jadi kita nggak bisa semerta-merta minta anak harus bangga pakai produk Indonesia atau langsung misalnya ya nggak apa-apa pakai KW gitu ya. Karena apa? Mereka itu secara mental kan nggak siap, terus harus menjelaskan ke temannya, itu kan juga satu beban lagi buat mereka. Belum tentu mereka bisa membangun sebuah reason yang baik ya. Jadi apa yang tadi Muti lakukan tuh udah benar gitu ya. Jadi walaupun apa yang dia kenakan itu tidak seperti ekspektasi teman-temannya, tapi dia bisa menjelaskan kenapa saya pakai ini ya, kenapa saya tetap bangga pakai ini. Nah itu sangat bagus sekali. Jadi dijelaskan bahwa ini memang bukan KW gitu, ini produksi ya asli, ini asli buatan Indonesia. Ya betul. Jadi gue setuju banget. Jadi saran gue sih buat orang-orang tua yang ada di luar sana gitu ya, mendidik anak tuh nggak gampang ya. Jadi kita banyak lah hal yang harus kita pikirkan ya. Sama lah ya kalau bangun rumah itu kan kitanya kayaknya mikirnya banyak betul. gitu ya, bikin blueprint sampai berbulan-bulan gitu ya. Ya, untuk membangun anak kita itu satu hal yang lebih berharga dari sebuah bangunan. Betul. Saya pikir kita juga harus berpikir ya, bagaimana cara-cara pendekatan kita bisa membawa anak kita tuh menjadi anak yang bisa survive di tengah lingkungannya. Pasti tantangan lingkungannya juga tiap saat tuh berubah. Jadi keberadaan kita sebagai pendengar, sebagai motivator, sebagai penyemangat mereka itu sangat diperlukan. Ini harus diulang-ulang terus di dalam my mind. Karena kadang-kadang ya itu kadang-kadang fail to be a good listener for them ya kalau gua. Dan memang gua juga kadang-kadang begitu. Iya, kadang-kadang udahlah mami lagi sibuk gitu kan. Tapi memang mereka butuh siap. Ya, memang gua harus bertobat saudara-saudara. Ya, butuh penjelasan. Anak-anak tuh perlu penjelasan. Kalau penjelasannya make sense, logis, mereka juga bisa terima. Dan mereka juga akan belajar ya, kalau melihat orang tuanya menjelaskan dengan logis ya, anak juga akan terbentuk untuk berbicara secara logis, menjelaskan kepada orang lain. Itu juga akan sedikit banyak akan nyantol gitu ya. Ilmunya akan nyantol di dia. Betul. Oke, setuju banget. Gua harus belajar hari ini. Start hari ini. Malam ini gua harus belajar. Oke. Nah sekarang kalau gitu ada yang mau lu share lagi nggak topik yang mungkin ada yang belum tercover sebelum? Iya. Rasanya kita pasti banyak ya bertanya-tanya sebenarnya anak gua itu punya talenta apa sih gitu, kok rasanya banyak banget gitu. Perlu nggak sih dari kecil udah dikirim ke psikolog dan kita cari tahu sebenarnya talentanya apa? Geser sini dikit biar. Biar ketemu. Nah, sebenarnya bisa sih secara secara cukup general gitu dari pengamatan sehari-hari itu kita bisa lihat sebenarnya saya punya anak itu bakatnya di bidang apa. Oke. Salah satu contohnya
kalau dia tuh betah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan hal itu gitu ya, dan itu cukup konsisten ya, artinya anak ini memiliki memang bakat di bidang itu ya, ada kesenangan untuk mengerjakan hal tersebut ya. Dulu kalau gue ingat tuh si Kesia itu bisa sampai jam 2 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi hanya ngerjain prakarya. Prakarya yang ada kerjaan tangannya seperti itu tuh bisa sampai pagi, dan itu konsisten. Setiap ada prakarya dia bisa bikin extra miles dari yang diminta sama guru. Intuit banget gitu ya. Betul banget gitu ya. Jadi betul-betul kayak udah cemplung aja ke kolam yang seperti itu. Kemudian hal lain yang kita bisa lihat itu adalah glimpse of excellence. Jadi waktu kita lihat hasilnya, kita sendiri kagum gitu ya. Dia bisa ya. Dia bisa ya. Dan teman-temannya juga melihat ini bagus, atau pujian dari orang-orang sekitar begitu melihat langsung bagus. Itu sebenarnya sudah satu ciri ya bahwa anak ini punya kemampuan loh di bidang ini, di bidang itu gitu ya. Karena sebersih langsung memunculkan rasa kekaguman dari kita ya. Terus kemungkinan apa yang dia kerjakan tuh buat orang lain tuh susah, kalau buat dia tuh kayaknya gampang piece of cake gitu ya. Piece of cake. Ya. Kalau buat dia piece of cake artinya ya dia mungkin punya talenta yang di cukup situ. kuat di situ. Betul. Iya, tapi kalau gue suruh dia kerjain fisika ya, karena itu mungkin bukan ininya dia gitu ya. Ya dia berkeringat-keringat dan memang mau nangis ngerjainnya. Karena memang berbeda art dan fisik itu memang biasanya memang begitu sih. Betul ya. Betul ya. Jadi mungkin ada anak yang kalau dikasih angka itu enjoy itu ngulik-ngulik gitu ya. Kalau belum ketemu jawabannya nggak mau makan. Iya. Saya anak gue beda. Jadi Suruh ngerjain prakarya, kalau yang suka fisika sama math pasti udah kayaknya susah banget. iya, Biasa gitu. Pasti gitu. Betul banget. Iya, Jadi pasti gitu. ya contoh hal-hal itu aja ya. Jadi yang terlihat seperti itu jelas kok itu bisa kita melihat, tapi kadang-kadang kita yang sering memungkirinya gitu ya. Kita masih terus berharap anak kita itu Menjadi someone else gitu ya. jadi seorang saintis, mengharapkan dia jadi dokter, Betul. mengharapkan dia jadi arsitektur, misalnya arsitek menjadi arsitek, atau menjadi seorang Yang dia bukan. apa ya yang kayaknya memang bukan kolamnya dia gitu. Betul. Ya kasihan gitu ya. Ya. Jadi biarlah anak kita itu masuk kepada perlombaan yang memang menjadi kolamnya ya. Jadi jangan ikan disuruh manjat pohon atau monyet dan disuruh berenang ya. Itu rasanya nggak mungkin ngepas gitu ya. Betul. Jadi nggak maksimal ya. Nggak maksimal. Betul. Itu sebetulnya kayak kita zaman dulu tuh teh kan harus, gue inget banget kalau zaman dulu kan orang tua gitu ya, pokoknya lagi bekennya bisnis ya bisnis manajernya. Betul. Lagi bekennya industrial engineering ya cowok harus itu gitu kan. Industrial engineering. Iya, padahal gue tau gak dulu mau sekolah apa. Maksudnya abis ya udahlah kuliah ambil itu gitu ya. Terus gue mau ngambil ekstra nih. Mah, aku mau sekolah make up, gak boleh. Mah, aku mau sekolah gunting rambut, gak boleh belum kawin. Hubungannya ya, gue bingung katanya. Katanya gunting jodoh katanya, nggak tahu lah. Jadi hal-hal yang berbau seni itu buat orang tua, maksudnya at least untuk my parents ya pada zaman itu adalah tidak punya prospek kelihatannya. Betul. Tapi ya itu kan zaman berubah ya. Zaman berubah dan actually yang menjadi menjadi satu pengalaman buat gua ke anak-anak nggak mau begitu. Misalkan yang si gede, dia sukanya sekolah, fine gitu ya. Just do your best gitu ya. Your academic. Didorong aja, didorong gitu ya. Betul. Yang kecil sukanya misalkan olahraga, sukanya art, sukanya apa? Just go ahead. Karena kolamnya berbeda yang lo bilang. Setuju banget. Gitu, betul. Jadi ya puji Tuhan ya kita dikasih kesempatan untuk mempunyai perspektif baru dalam mendidik anak-anak kita. Betul. Gitu. Apalagi sekarang kan memang zamannya revolusi industri 4.0 ya. Jadi banyak profesi-profesi baru yang tadinya kita nggak pernah pikirkan itu menjadi profesi-profesi yang cukup in ya saat ini ya. Kalau anak-anak sekarang ya banyak yang ditanya cita-citanya mau jadi apa? YouTuber. Ada apa sih kan? Sama Telegram. Siapa dulu ya? Mau jadi YouTuber. Baru kemarin gua ngobrol sama suami ya. Gue bilang ini, tau nggak? Kalau orang tua kita nih, maksudnya jadi kayak grandma-grandpanya anak-anak kita. Kalau ditanya nih, misalkan udah cucunya udah gede, lu kerjaan apa? Influencer? Hah? Pas bengong. Iya. Ngapain influencer tuh? Naon gitunya?
apa gitu. Terus kok nggak jadi ya itu YouTuber atau jadi endorse gitu ya, influencer. Betul. It just doesn't make sense. But now it makes sense karena ya dengan semua digital dan lain sebagainya ya. Semua menjadi itu Ya. mungkin gitu ya. Ya. Bahkan mereka bisa ditunjukkan juga kan. Ini loh hasilnya menjadi YouTuber. Ini loh menjadi seorang gamers itu bisa menghasilkan sekian. Ya. Tapi kembali sih kalau gue sih melihatnya at the end apapun lah nanti profesi yang dipilih oleh anak kita gitu ya. Just to be the best ya. Jadi excellence di bidang apapun yang akhirnya kamu pilih, itulah jalan kesuksesan ya. Mau jadi YouTuber juga kalau nggak cuma setengah-setengah hati juga nggak akan jadi gitu ya. Nggak ada konten Nggak yang ada- mendidik nggak ada atau kontennya. berfaedah ya juga percuma. Ya betul ya. Ya. Mau jadi dokter sekalipun kalau dokternya tidak punya hati yang melayani juga nggak sepenuh hati melayani dan nggak sepenuh hati belajar juga hanya jadi dokter biasa saja gitu ya. Betul. Setuju Jadi banget. at the end apapun lah yang profesi yang kamu pilih, mau bergerak di bidang jalur Betul. apapun, Betul. jadi the best aja di situ. The best that you can be. Yes, Yes. betul banget. Oke. Oke. So thank you banget Tere udah meluangkan waktu buat tahu lu sibuk banget gitu ya. Tapi lu udah Demi meluangkan bukti. Ini kalian gitu lah. Gue udah meeting dari pagi sampai Gue tadi buru-buru, gue harus segera Thank you beresin banget. meeting karena gue harus segera ke Thank meeting. you. Dan ini mudah-mudahan bisa berfaedah buat kalian semua yang udah denger ya, Ter ya. Itu mudah-mudahan benar-benar ya. apa ya? Karena kita benar-benar pengen melihat ibu-ibu, mami-mami di luar sana bisa apa ya? Mendapatkan satu insight yang baru, yang mungkin struggle dengan mendidik anak dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama bareng-bareng bersemangat untuk terus berusaha yang menjadi yang terbaik. Setuju. Oke, gitu aja. Yeay. Thank you very much. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau komen, silahkan tulis di bagian kolom komen. Oke. Oh ya, itu yang tokonya Keisha boleh gue taruh ya? Oh iya boleh. Nanti ya. Nanti namanya Endless Jump. Oke, ya. nanti gue tulis di deskripsi ya. So kamu orang bisa untuk memesan barang-barang yang keren-keren itu. Iya. Gue juga mau. Ya, keren banget. Ya. Bisa spesial desain juga. Oke, itu. Oke, dadah.